Jadi seminggu terakhir saya disibukkan oleh kegiatan memproduksi Pacah Parui comeback. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang tidak tahu Pacah Parui adalah sebuah series sketsa komedi yang dulu pernah saya buat bersama Bang Pras dan kawan-kawan dari Stand Up Indo Padang itu di channel Bang Pras. Sekarang sudah menjadi channel Tuah Kreasi. Silakan dicek di sana. Dan di sini saya akan ceritain full bagaimana seminggu terakhir kegiatan saya saat produksi Pacah Parui dengan tema temanya pasti kalian udah tahu tapi saya tidak mau menyebutkannya secara ofisial. Jadi Pacah Parui secara ofisial akan comeback itu dikasih tahu Bang Pras di tanggal 29 Desember di akhir tahun lah. Akhir tahun Bang Pras ngajak saya ke rumah to meeting dan kita akan kembali bikin Pacah Parui. Diposting lah, dikasih tahu kalau Pacah Parui comeback. Nah, di tanggal itu 29 itu saya itu ditunjuk sebagai penulis cerita. Saya tulis lah. Jadi waktu meeting itu udah beberapa premis dilempar, terus saya kumpulin, terus saya tulis menjadi sebuah skrip. Jadi waktu itu saya nulis di tanggal 29 malam udah mulai ngulik-ngulik. Tanggal 30 masih ngulik-ngulik, tanggal 30 pagi udah selesai, tapi itu masih draft 1 kalau enggak salah. Gokil, seharian semalaman, ya itulah 1 hari 1 malam menulis skrip dan itu masih terasa mentah bagi saya. Dan tanggal 31-nya saya lanjut nulis lagi, dan di malam tahun baru tanggal 31 itu Bang Pras bersama rekan-rekan Tuah Kreasi, all crew dari kawan-kawan Tuah Kreasi itu berangkat ke Padang. Jadi mereka naik 2 mobil. Sedangkan saya itu berangkat di tanggal 2 Januari. Jadi masih ada waktu di tanggal 31, tanggal 1, dan tanggal 2 untuk memperbaiki skrip Pacah Parui. Menulis ulang lah, mendetail gitu. Karena nulis Pacah Parui ini agak beda kawan-kawan dari nulis skrip yang pernah saya kerjain. Jadi apa ya, format komedinya, format punchline-nya, mencari gongnya itu kan pakai aksen Padang, Minang, terus kayak patahannya ini komedi Pacah Parui banget nih. Yang kayak gitu ah. Jadi enggak bisa saya samakan lah dengan skrip-skrip yang pernah saya tulis sebelumnya. Dan ini kan momen comeback. Jadi ya all out lah. Kadang ada punchline yang sebenarnya ini udah lucu nih gitu. Tapi ada hasrat di diri saya tuh kayak ini masih bisa digali lagi nih. Apa yarin otak saya sampai berapa hari itu. Terus tanggal 2 sore saya berangkat ke Padang, nyampe di Padang malam langsung meeting. Jadi dari Jakarta sore sampai Padang malam langsung meeting, kita rame-rame meeting. Ini meeting internal dulu antara Pacah Parui Tuah Kreasi udah sampai di Padang itu di tanggal 2 pagi. Jadi malamnya meeting bersama semua kru dan beberapa talent soal persiapan dan lain-lainnya, wardrobe, tim kameramen, nyari kamera, terus bedah naskah. Jadi udah selesai skripnya, dibedah, pengambilannya seperti ini, ceritanya seperti ini, lokasinya seperti ini. Itu di tanggal 2 malam. Meeting dan meetingnya tuh selesai di jam 12 kalau nggak salah ya. Pokoknya ada tengah malam. Lebih tepatnya saya sudahi dulu karena otak saya panas. Saya bilang kan yang lain juga otak saya udah sakit nih, udah ada ini. Jadi udahlah masing-masing divisi fokus ke pekerjaannya, kayak tim wardrobe mencatat apa aja keperluannya, terus properti, kameramen dan lain-lainnya gitu udah siap di tugas masing-masing. Saya break dulu, malamnya makan lontong dulu, tapi ada hasrat untuk pengen menyelesaikan skrip ini secepatnya karena semua yang terjadi di Pacah Parui itu harus
ngikut ke skrip yang saya buat gitu. Jadi kayak kalau skrip ini tiba-tiba hilang, tim wardrobe akan kesusahan, tim properti akan kesusahan, tim kamera akan kesusahan. Jadi semua divisi itu mengacu ke saya. Kalau Rin bisa menyelesaikan skrip ini tanggal 3 pagi, berarti ini nih apa namanya? Saya tuh berangkat. Oh iya jam 3 pagi. 3 pagi berarti tim divisi-divisi lain udah bisa tuh ngulik-ngulik yang lain, yang final draftnya gitu. Jadi setelah selesai nonton malam, makan sebentar, saya nyelesain lagi tuh skripnya. Revisi lagi. Karena di meeting pertama kan ada perubahan-perubahan yang cerita, terus perubahan punchline, penambahan cerita. Nah yang bikin pusing itu adalah penambahan cerita. Kalau misalnya ceritanya sudah ada, atau ditambah punchline-nya, kelucuannya, atau ditambah opsi-opsi yang lainnya, itu masih oke lah. Tidak akan merubah wardrobe, tidak akan merubah properti, tambah sih dikit-dikit, cuman tidak terlalu banyak. Nah kemarin tuh ada tuh yang tiba-tiba nambah cerita, satu lagi premisnya kayak gini Rin, tertangga gini, tambah lagi cerita kayak gini Rin. Ada sekitar, harusnya yang saya tulis itu cuma 7 scene, tapi di malam tanggal 2 itu sudah berubah jadi 12 scene, berarti kan ada nambah 5 premis lagi nih yang akan dikulik menjadi sebuah adegan dialog, terus punchline gongnya seperti apa gitu. Malam itu saya kerjakan sampai subuh. Terus juga selesai sebisanya waktu itu karena saya melihat ini masih mentah kali. Saya rasa juga terlalu mepet. Semuanya juga sepakat ini mepet, tapi saya tidak mau momen Pacapari comeback ini terkesan terburu-buru gitu. Jadi saya harus mematangkan ya. Intinya lebih keras lagi lah kita putar otak gimana ini menjadi sebuah epic comeback gitu. Nah, di tanggal 3 siang karena kan saya tidurnya subuh, jadi itu habis sholat subuh jam 3 bangun jam 10 saya prepare ke rumah dulu, pulang karena waktu itu saya tidurnya di rumah Bang Pras di base camp gitulah. Saya pulang dulu ke rumah, ya santai lah sama nyari-nyari transportasi. Kita berangkatnya itu pakai bus pariwisata 7 Anugerah Trans ya. Kalau mau cari pariwisata silahkan cek 7 Anugerah Trans. Di Instagram sudah ada. Sekalian promo. Kebetulan itu yang punya mama saya ya. Sekalian promo tak apa-apa lah. Udah dapat bus, sudah skrip sudah mulai dicetak-cetak, di print. Kita meeting lagi di tanggal 3 di Taman Budaya. Itu all talent, all crew, semuanya full. Semuanya datang untuk lebih tepatnya kita tuh waktu itu GR ya. Jadi bedah naskah sambil GR, sambil tim kamera, divisi kamera memprediksi shoot-shootnya seperti apa, tim wardrobe menulis properti yang baju-baju yang dipakai apa aja, tim properti menyiapkan barang-barang yang perlu dicari seperti apa. Oke lah, udah selesai semuanya tuh sampai jam berapa ya? Jam 10, jam 12 kalau nggak salah. Udah malam. Selesainya malam. Jam 12-an saya pulang istirahat. Nah sampailah di tanggal 4 kita berangkat. Kita sepakati jam 8 kita berangkat dari Padang menuju lokasi syuting yaitu di Lintau. Jam 8 pagi saya bangun. Nah kebetulan karena pool pariwisatanya itu di dekat rumah saya, jadi saya langsung aja naik pariwisata. Saya orang pertama dulu datang ke tempat pariwisata, tempat poolnya, terus saya bawa busnya itu ke Gunung Pangilun, tempat ngumpul anak-anak semuanya. Di situ semuanya persiapin diri lah, jadi dibagi, ada yang naik bus, ada yang semuanya naik bus. Jadi semua all crew naik bus. Yang nggak naik bus atau bawa mobil itu cuman Bang Pras dan keluarga Bang Pras, Kai, Gohan, Nuga sama Mama Linda. Jadi cuman Bang Pras yang beda mobil waktu itu ya. Kita semuanya naik bus menuju ke Lintau itu agak telat sebenarnya. Kita jadinya berangkat sekitar jam 10-an. 10 lewat lah kalau enggak salah ya. 10 lewat
kita di bus bernyanyi-nyanyi, berkaraoke, have fun sampai di Bukit Tinggi jam 1. Ya kita bikin video dulu di sana, bikin foto-foto dulu di Jam Gadang. Tapi sebenarnya tujuan utama di Bukit Tinggi itu bukan cuma foto-foto, lebih kayak tim properti mencari barang-barang yang belum ada. Jadi kan tim properti agak sulit tuh. Mencari sepatu si debt collector, terus mencari properti daster-daster ama, mencari stiker-stiker preman si Pogba gitu. Nyari. Harusnya durasinya di Bukit Tinggi itu cuma 1 jam. Supaya jam 2 kita berangkat ke Lintau, sampai di Lintau tuh jam 5 kita tuh masih bisa reki atau bisa latihan lah, ini shootnya di sini, ini adegan ini posisinya di sini, kamera begini gitu. Tapi ternyata molor. Yang harusnya kita selesai jam 2, ternyata kita baru selesai itu di Bukit Tinggi jam 3. Lewat kan 1 jam kan. Saya coba koordinasi lagi, semuanya sudah siap, ready. Ternyata ada satu masalah. Di Bukit Tinggi, tim properti tidak bisa menemukan stiker Pogba. Jadi kan preman stiker tuh, dicarilah stiker tuh. Nah, nemu di Bukit Tinggi di area Jam Gadang tuh. Dicarilah ke pasar Au, namanya Awa, Pas Awa. Cari ke pasar Aur, si salah satu tim properti, si Akim. Sempat hilang pula dia, nak ketemu dia. Jadi yang harusnya kita udah pasti telat nyampainya di Lintau, kita nunggu, kita cari-cari. Mungkin Hakim juga nyari properti atas kewajiban dia sebagai tim properti ya. Nyari, akhirnya ketemulah Hakim di jam berapa itu, jam habis asar kalau nggak salah. Udah sore, terus prediksi lah sama semuanya kan, sama supirnya. Ini jam berapa nih prediksi kita sampai ke Lintau? Paling cepat jam 7 katanya. Oh ya udahlah, diusahain sampai Lintau jam 7. Ternyata sampai Lintau kita di jam 8 atau jam setengah 9 gitu. Jam 8, ya segitulah, udah malam. Nyampe di Lintau, kita malah bukan langsung istirahat, tapi kita ke lokasi dulu. Jadi ini lokasinya tuh di Lambung bawah apa ya, jadi Lintau lah, ada lupa nama daerahnya. Jadi masyarakat di daerah itu sudah mempersiapkan kedatangan kita dengan masak. Nggak enak dong kita nggak datang. Jadi mereka tuh udah masak semuanya tuh, wah kompak kali. Itu udah kampung kekeluargaan kali itu, kompak semuanya, udah masak banyak, udah mempersiapkan kedatangan tim Pacapari untuk syuting di lokasi itu. Yang awalnya diprediksi kalau kita akan sampai di sana jam 4. Ternyata meleset, kita sampainya jam 9. Ya udah, kita datang ke sana, makan malam, terus ngobrol sama warga-warga di sana. Dan sekalian waktu itu saya coba ngecek juga, mumpung lagi di lokasi, saya ngecek, oh ini nanti adegannya di sini ya. Scene 1 posisinya di sini, scene 2 di rumah ini dicek juga. Selesai cek semuanya, saatnya kita balik ke base camp untuk istirahat. Sampailah di tanggal 5. Sebelum istirahat saya mengajak kepala divisi dulu. Jadi kayak ketua divisi kamera, ketua divisi skrip, komedi konsultan, wardrobe. Saya minta bikin call sheet dulu supaya besok itu teratur, karena jadwal kita cuma 2 hari. Terus saya bilang, ketakutan saya adalah kalau nanti hujan nih. Kalau hujan kacau nih, planning kita cuma 2 hari di sini. Scene kita ada 12 gitu. Terus disitulah diskusi. Di hari pertama sangat hektik, sangat panik walaupun udah bikin call sheet-nya ya. Udah bikin call sheet-nya itu. Jadi diakal-akalin semuanya agar bisa terjadwal maksimal. Udah disusun tuh. Hari Jumat karena ada jadwal sholat Jumat. Terus Sabtu mungkin agak plong. Jadi kita syutingnya 2 hari 1 malam di Jumat malam. Oke, udah dijadwal tuh. Rapi tuh dijadwal semua tuh. Siap, ready. Istirahatlah kami di tanggal 4. Sampai jam 5 pagi kita itu standby di lokasi jam 7, on cam jam 8.
Semuanya berangkat jam 7, yang mandi-mandi, yang standby sampai jam 8 saya datang terakhir. Nah, di sini di sini mulai timbulnya kehektikan itu. Sadik kan asisten director, sutradaranya ada director Bang Pras sama Sadik, tim penulisan saya sama Fahri sebagai komedi konsultan juga. Nah, harusnya di jam 8 sampai jam 10 itu scene Sadik, dan tiba-tiba paginya Sadik sakit dan badannya panas banget, dan itu tidak mungkin untuk dipaksakan. Muter otak tuh, ayo dong. Tim wardrobe udah standby kan, semuanya tuh udah set di sini, ini lokasi ini, bajunya ini, semuanya udah standby. Tiba-tiba dapat kabar Sadik sakit gitu. Terus gimana Bang Rin? Terus saya bilang mau nggak mau ganti talent gitu, karena tetap harus scene yang ini dulu gitu. Berdebat pula lah saya sama Bang Pras sama Fahri dan lain-lain. Bang Pras memutuskan kita ganti scene aja. Ganti scene jadinya. Iya, cari yang bisa dulu aja dibuat untuk yang awal ini. Ya udah ganti scene. Nah, repot lagi kan sih tim properti. Pokoknya tim properti waktu itu respect lah. Properti, wardrobe, tim kamera tuh respect tuh. Jadi dia tuh yang harusnya sesuai jadwal kita scene ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi ya berubah scene ini Bang, scene ini ayo hektik lagi berubah. Terus di hari pertama berjalannya itu agak repot karena terjadi perubahan yang tidak sesuai jadwal. Nah, saya bikinlah itu call sheet manual. Jadi kita cuma punya 2 hari, kita punya ini hari ini kita scene ini, besok kita scene ini gitu. Terus mencocokkan jadwal dengan talent kan. Jadi bintang tamunya waktu itu ada Ajo Buset, Megi Irawan, Upia Isil, Lucky Flea, Mas Arif sama Afif Safi. Mas Arif sama Afif Safi itu belum ada ceritanya, jadi cuman dia tuh niat liburan datang ke Padang, terus mau nggak mau cobalah sekalian aja dibikin sketsa Pacapari kan. Tapi ceritanya belum ada karena mendadak sekali. Nah, jadwal antara 4 orang tadi, Ajo Buset, Upia Isil, Megi Irawan, Lucky Flea, itu enggak ada yang sama. Jadi harus disesuaikan lagi. Scene-nya pun harus disesuaikan lagi. Jadi putar otak lagi tuh, kayak scene ini, part-part ini di syuting di hari ini dulu, tanggal 5. Sisanya kita utang take di tanggal 6. Bikin tuh urutan semuanya tuh. Oke. Hari pertama dibuatlah semaksimal mungkin sampai malam. Dan ternyata dapat berita kalau Upi Isil tidak jadi. Tidak jadi, yang harusnya di hari itu syuting sama Ajo Buset. Tidak jadi karena masalah bandara Sumadara Minangkabau ditutup. Putar otak lagi, gimana nih, bla 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 bla. Oke, dia kalah-kalin. Ceritanya ini udah mepet Bang, ini nggak bisa lagi, durasi kita cuma segini-segini. Diputar otak lagi. Jadi ada beberapa tambahan-tambahan yang harus dicoret gitu. Jadi kayak ada 4 part, 1, 2, 3, 4. Bagian 3 dan 4 itu harus dihapus karena tidak memungkinkan lagi. Tapi dengan syarat part kedua itu harus lucu banget. Nah, ini yang di meledak pala jadi jangan. Ya udahlah, dicoba. Akhirnya hari pertama selesai dengan cukup memuaskan. Ya, kita cukup oke lah dengan hari itu. Sisa hutang kita kerjain besok, kita maksimalkan lagi besok. Sampai di rumah, yang lain istirahat, tim yang lain saya kembali culik kepala divisinya untuk briefing lagi, maksimalkan lagi besok, karena semoga semua ini selesai sebelum jam 6 malam, karena kita nggak ada ambil syuting malam dan kita harus pulang kan, harus pulang dari jam 6 itu di Lintau sampai Padang. Ternyata di tanggal 6 hari Sabtu hujan lebat. Dari pagi hujan lebat, dari pagi hujan lebat sampai jam 10. Wah, panik semuanya. Kita udah standby jam 7.
Hujan sampai jam 10. Mau apa lagi nak bisa dilawan? Diakali. Bahkan sampai cerita diakali kawan-kawan. Itulah kehebatan kru Pacaparwi untuk mempersembahkan yang terbaik untuk para penonton Pacaparwi. Gokil. Mutar otak untuk supaya ini tetap lucu, supaya ini kita jangan sampai kalah dengan situasi. Ayo kawan-kawan. Dibuatlah sampai jam 10, terus syuting lagi dari jam 1 sampai jam 3, hujan lagi. Dan dimaksimalkan. Ternyata kita kalah dari waktu. Ya, kita nggak kalah kreativitas, tapi kita kalah dari waktu. Kita selesainya itu jam 7 malam. Kita diskusi sama-sama. Dan di situ Bang Pras mengambil keputusan yang menurut saya ini adalah keputusan yang bagus. Jadi Bang Pras akan melanjutkan di hari ketiga bersama tim Kutuah Kreasi. Jadi beberapa kawan-kawan yang harusnya sudah pulang di hari Sabtu dirilis, maksudnya yaudah dipulangkan aja gitu. Sisanya tim Tuah Kreasi akan memaksimalkan beberapa scene yang belum diambil atau beberapa scene lah, karena yang lain itu yang dibutuhkan untuk talent, kru dan lain-lain itu udah aman. Jadi sisanya itu harus dimaksimalkan lagi sama tim Tuah Kreasi. Respect. Jadi pulanglah kami jam 8 malam. Sampai jam 8 lah. Jam 9 ada tuh, jam 9 kita pulang menuju Bukit Tinggi, sampainya jam 1, makan malam dulu. Habis itu lanjut ke Padang, subuh saya sampai di rumah dan saya baru sadar kalau saya 3 hari tidak Pagi-pagi itu saya saya full effort ya. Berkeluarlah keringat saya nih sebesar biji-biji jagung. Baru plong perut saya, baru enak rasanya. Saya bawa tidur bangun jam 3. Ini masih gambaran kecil ya dari cerita perpanjangan Pacaparwi, tapi semoga ya detailnya nantilah kita nonton Pacaparwinya ya. Semoga hasilnya juga memuaskan untuk kawan-kawan yang menunggu Pacaparwi. Dan respect untuk semua tim dan kru yang bekerja pada produksian Pacaparwi. Respect semuanya. Segitu dulu lah cerita saya. Kalau saya ceritain detail per detailnya ada kali 4 episode saya bahasnya ini. Jadi nextnya aja lah. Di momen-momen tertentu aja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah.